Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jadi tadi pertama, konten yang dilarang untuk kita share apa? Kesusilaan. Yang kedua, perjudian. Yang ketiga ini sekarang nih. Nah, ingat, di kepalanya mesti ditanam gitu. Yang ingin saya sadarkan, yang ingin saya sharing kepada adik-adik semua, yaitu untuk menghindari HP atau media sosial dipakai untuk kejahatan yang udah diatur di dalam undang-undang tentang ITE ini. Nah, ini pasal 27 ayat 3. Yang distribusinya yang dilarang di sini apa? Menyerang kehormatan dengan menuduh sesuatu yang apa di sini? Sesuatu yang jelek terhadap diri seseorang untuk diketahui umum. Ya, diketahui umum. Misalnya ini kamu nih, ya. Siapa namanya? Kan kesel sama kamu, namanya siapa? Nah, kesel marah Risma karena cintanya ditolak misalnya gitu. Terus akhirnya wah kurang ajar nih Risma nih. Yang jelek-jelek tentang Risma kamu upload, kamu ketik di media sosial. Itu nggak boleh. Kena pasal 27 ayat 3. Nah, yang keempat, meres dan ngancem. Ada nggak di sini yang suka begini? Begitu? Mudah-mudahan sih bukan di sini lah. Ya, dia memeras, mengancam. Kamu kalau nggak mau jadi pacar saya, awas kamu. Ya, terus ngancamnya di media sosial lagi. Waduh, dilarang men-share konten tentang kesusilaan, asusila. Kedua, tentang perjudian. Ketiga, tentang pencemaran. Yang keempat, pemerasan untuk ngancam. Wah, banyak bener aturan ini. Tapi memang begitu. Ini untuk ketertiban juga, ya, untuk ketertiban kehidupan bernegara di negara Indonesia. Untuk menjadi seorang jaksa, apakah harus lulusan S1 hukum atau selebihnya, Pak? Bapak, saya ingin bertanya terkait bagaimana eksistensi buzzer dalam perspektif UU ITE. Apakah mereka bisa dikenai pasal UU ITE karena walaupun dia pro pemerintah atau kontra pemerintah, mereka tetap bisa menyebarkan hoax atau tidak? Jika pelaku dari pelanggar masalah-masalah tadi merupakan anak-anak di bawah umur, apakah akan dikenakan hukuman atau sanksi yang sama dengan orang-orang yang lain? Terima kasih. Mohon izin Pak, saya ingin bertanya berkaitan dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE. Apa yang harus dilakukan ketika seseorang sebagai korban dituduh dengan penyebaran berita bohong secara sengaja yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik korban tersebut? Terima kasih. Di sini saya izin bertanya, apakah perbedaan dari delik aduan dan delik pidana? Sekian, terima kasih.
Jadi di institusi kejaksaan ini memang ada penerimaan ya, istilahnya ada penerimaan jaksa dan tenaga bukan jaksa. Ya, kalau tenaga jaksa, calon jaksa itu harus S1 hukum. Itu jaksa, ya. Kalau pengen jadi jaksa harus S1 hukum penerimaannya. Jadi adik-adik memang dikenal dalam pelaporan, melaporkan tindak pidana ada dikenal dua, melaporkan tindak pidana biasa atau delik biasa dan delik aduan. Delik aduan ini adalah suatu delik yang memang bisa dihukum apabila ada suatu betul-betul dinyatakan sebagai pengaduan. Siapapun itu undang-undang ini bisa kena. Termasuk tadi buzzer ya. Nih, tetapi perlakuan terhadap anak di bawah 17 tahun tata caranya berbeda. Hukumannya jadi setengah, misalkan maksimum itu 6 tahun, dituntut maksimumnya 3 tahun. Nanti paling diputusnya setengahnya lagi. Jadi lebih ringan setengah. Ya alhamdulillah ini hari ini dengan dukungan Bu Kadis ya kan, kami sudah mengumpulkan beberapa pelajar, ratusan ya Bu ya? 200 pelajar dari beberapa sekolah. Dari 7 sekolah. 7 sekolah. Nah, alhamdulillah animonya luar biasa. Tujuan kami di sini, Ibu, bahwa kita harus menghindari penggunaan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Jadi yang penggunaan media sosial harus bertanggung jawab supaya menghindari generasi muda kita ini dari jeratan hukum. Jadi kita harus menghindari. Karena sayang generasi muda ini, generasi harapan bangsa terganggu oleh permasalahan hukum. Gitu. Seru banget. Kita dapat banyak manfaat hari ini. Dan apa aja? Dan super inovatif dan juga informatif karena kita juga tahu hukum-hukum apa aja yang ada di sini. Jadi kita bisa lebih aware, kita bisa lebih selektif tentang informasi-informasi yang ada. Dan juga kita dibilang kalau misalkan banyak hukuman-hukuman yang bisa berlaku untuk umur-umur kita gini walaupun kita masih remaja, tapi hukum-hukum tetap berlaku sama kita. Jadi kita bisa lebih waspada, lebih sama hati-hati juga. Benar. Buat bersosial media juga itu paling penting sih. Iya, benar banget. Penyuluhan yang kali ini sangat amat berguna dan bermanfaat bagi kami pelajar, khususnya pelajar di Indonesia, ya untuk kita makin memilah-milih informasi yang ada di sosial media dan semakin terbuka untuk masalah hukum tentang ITE dan sosial media di Indonesia. Halo semuanya, kami dari SMK Negeri 26 Jakarta. Kita habis apa tadi? Mengikuti acara ya. Asik lah acaranya pokoknya. Kita dapat hadiah nih. Setelah kami mendengarkan acara tadi, kami tidak berani untuk melakukan bullying di real life ataupun di media sosial. Oke, tadi acaranya bagus, seru dan juga asik. Pelajar Jakarta Timur, siap bersama masa depan.